Halo semuanya. Di belakang gue ini udah ada mobil Land Rover Defender 110 tahun 2013. Nah, gue dipinjemin mobil ini buat gue lihat-lihat, gue review sedikit. Karena gue sangat suka banget sama Defender ya sebenarnya. Karena body style-nya itu emang kalau dilihat itu gagah banget. Sekarang kita coba lihat aja keliling-keliling, kita lihat kayak gimana. Nah, yang pertama yang bikin gue tertarik banget sama mobil ini adalah karena ini adalah varian yang double cabin. Nah, double cabin itu apa ya, kesan gagahnya lebih dapat gitu. Makanya gue tertarik banget buat nyobain mobil ini, lihat langsung dari dekat mobil ini. Nah, untuk yang kedua adalah warnanya sendiri. Warnanya itu adalah ini disebutnya warna Aintree Green. Gue nggak tahu ini kelihatan bagus nggak ya di kamera. Jadi ini hijau gelap gitu. Dan Aintree itu sendiri adalah salah satu kota di Inggris, tepatnya di kota kecil di daerah Merseyside. Ya 6 km di utaranya Liverpool. Nah, yang lucu, owner mobil ini tuh nggak suka Liverpool, sukanya MU. Cuma dia nggak tahu kayaknya kalau mobilnya ini adalah warnanya warna Liverpool sebenarnya. Nah, oh ya, untuk Defender itu sendiri, untuk varian body style-nya itu ada 8 ya. Ada 8, coba gue inget gak ya satu-satu ya. Yang pertama ada station wagon, terus ada state wagon, utility wagon, terus ada hardtop, softtop, chassis doang, pick up, terus heavy duty pick up, dan yang terakhir adalah si double cabin pick up ini. Sekarang kita lihat dari velgnya ya, velg dan bannya. Nah, jadi kalau untuk di mobil ini memang velgnya itu udah diganti dengan velg merek Twisted ukuran R18. Dan yang paling bikin makin gantengnya lagi adalah karena bannya udah pakai BFG. Yoi, BFG keren kan? Nah, kemudian di samping lagi ini udah ada side step yang originalnya. Kemudian ini juga udah dilengkapi dengan snorkel dari Mantek. Jadi kalau mau lewat daerah-daerah banjir ini masih oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di bagian depannya nih, bagian depan juga headlight terutama udah diganti dengan punyanya truck light. Tuh. Dan bumper depannya juga udah diganti nih. Ini jadi kelihatan tough banget. Cuma sayangnya emang yang kurang di sini adalah winch-nya ya. Jadi ini kayaknya ruangnya jadi masih kosong gini nih. Nah, kemudian grillnya sendiri juga udah diganti dengan menggunakan KBX. Walaupun kalau opini gue pribadi, gue lebih suka grill bawaannya ya, yang garisnya banyak gitu. Ini masuk ke belakang, udah ada ini light guardnya, kemudian ini rear foot stepnya juga udah. Ini pakai yang OEM ya. Nah, untuk baknya sendiri itu sebenarnya nggak ada covernya. Waktu itu gue sama temen gue udah sempet nyari-nyari nih, ada nggak sih yang jual orinya covernya gitu kan? Ternyata nggak ada. Akhirnya ini bikin sendiri terpalnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan gue lihat ini dari sisi eksterior sih kayaknya udah oke banget ya. Memang mungkin kekurangannya ada 2 hal, yaitu yang pertama tadi kayaknya kalau mau buat makin gagah tuh mesti cocoknya ada winch, sama satu lagi paling adalah roll bar buat di sini nih. Jadi mirip kayak Defender yang Tomb Raider Edition, dia kan udah ada roll barnya ya. Kayak lebih gagah aja gitu kalau misalkan pakai itu. Nah, mungkin untuk sisi eksterior itu aja yang akan kita bahas. Sekarang kita coba masuk ke interiornya ya. Nah, untuk interior sendiri dia bawaannya udah pakai jok dengan warna cinnamon brown leather ini. Di sini juga ada nih.
Kemudian sisanya sih sama ya, karena sebenarnya Defender kan dari tahun ke tahun nggak terlalu banyak bedanya ya. Paling coba kita lihat di dalamnya. Paling yang diganti sama ownernya itu adalah, mungkin purist pada nggak suka nih, adalah dengan menggunakan display kayak gini. Kalau gue sendiri sih nggak keberatan yang misalkan diganti kayak gini, karena ini mobil kan gede banget ya, gede. Terus kadang-kadang kalau mau mundur atau apa suka nggak kelihatan kan. Jadi dia pasang ini emang sengaja biar bisa pasang kamera mundur. Untuk transmisi sendiri ini menggunakan 6 speed ya, 6 speed. Terus kemudian di sini ada buat transfer case-nya, bisa high low. Sedangkan untuk bagian belakangnya itu adalah seperti ini. Sebagaimana double cabin pada lazimnya gitu ya, itu pasti posisi duduknya akan tegak banget. Coba gua duduk di belakang ya. Nah, ini adalah posisi gua mengemudi ya. Jadi kelihatan banget kalau misalkan gua duduk, aduh, tegak banget kayak gini ya. Emang sih rada nggak nyaman, tapi karena emang mobil ini sih enaknya emang kita yang bawa sendiri ya, nggak bawa duduk di belakang ya. Oh iya, tadi selain kaki-kakinya selain udah dengan twisted, dengan velg, menggunakan velg twisted dan ban BFG, sebenarnya dia juga di rem udah diganti, udah di upgrade pakai AP Racing. Jadi untuk pengereman udah makin enak deh, terutama untuk mobil dengan bobot yang seberat ini. Sekarang coba kita bawa keliling-keliling sebentar ya, rasanya kayak apa. Halo, sekarang gue lagi mau nyoba bawa mobil ini ya. Kita coba rasanya gimana. Karena seinget gue, ini mobil rada gak enak ya, karena panjangnya susah banget dan radius puternya tuh, aduh, gede banget. Nah, jadi mobil ini menggunakan mesin 2200 turbo diesel, tenaganya kira-kira sekitar 122 horsepower. Tapi yang paling menarik itu adalah sebenarnya traksinya, karena ini mobil 4x4 kan, yang penggunaannya juga pasti mestinya bakal banyak dipakai di daerah perbukitan buat off-road. Jadi emang torsinya itu lumayan gede. Torsinya itu kalau kita pakai Newton meter itu 300 lebih loh sebenarnya. Jadi kerasa banget sebenarnya torsinya itu. Sama kalau misalkan ditarik di RPM bawah, dia itu optimum torque itu ada di 2200 rpm. Tapi by the way, feature comfort, feature di mobil ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Meskipun ini mobil yang harganya juga lumayan. Tapi ya itulah, karena mobil ini udah masuk dalam kategori mobil koleksian sebenarnya. Jadi soal itu sebenarnya lu udah nggak bakal peduli lagi deh. Yang lu peduli adalah yang penting lu punya mobil ini buat lu simpan sampai generasi selanjutnya. Tapi yang gue suka, ini mobil koplingnya sebenarnya nggak berat ya, enteng. Jadi bawanya juga enak. Tapi emang dalam banget, injeknya masih dalam banget koplingnya. Dan satu lagi yang ngeselin tuh kayak tadi tuh, jadi si lampu sennya itu nggak balik sendiri kalau misalkan itu ada belok. Jadi jangan lupa buat matiin lagi lampu sennya. Dan sebagaimana ciri mobil yang torsinya itu ada di bawah, big torque-nya ya enak banget nih nanti kalau misalkan kita coba ya kalau ada yang kosong. Jadi dari bawah itu dia tapi di atasnya udah nggak ada, udah habis napasnya. Nanti kita coba tes muter ya, gimana radius muternya. Nah, kita coba muter ya. Masih dapat, tapi keluar banget, hampir nggak dapet tuh. Dan tadi sebagaimana gue mention, sebenarnya interiornya kan ini kelihatannya sangat
apa ya, sangat basic ya, karena nggak terlalu beda jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi emang pemanis-pemanis kayak dashboard yang ininya juga warnanya selaras gitu ya sama joknya, itu sih bikin mata juga lumayan adem.